Kalau kawah Sikidan sebenarnya diambil dari bentuk pola kawah yang terbentuk, jadi berpindah-pindah, sehingga disebutnya dengan Cijan dan gitu. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Akhirnya ya Om ya, setelah membaca sekian banyak komen, requestan komen yang request kita buat KTJ tolong dong ke negeri di atas awan. Seperti lagunya Kerap Project tentang negeri di awan. Akhirnya sekarang sampailah kita di Dieng. Bisa kalian lihat pemandangan di belakang sana. Sebenarnya ini konten kali ini agak melenceng dari rencana awal kita, karena rencana awal kita sebenarnya kita ingin datang ke setiap situsnya, tapi berhubung masa pandemi ini, jadi ya kita hanya bisa memaksimalkan di tempat yang memang itu bisa digunakan dan bisa diekspos. Awalnya kita pengen ke Telaga Warna di bawah sana ya Om. Iya, termasuk ke kompleks Candi Arjuna, tetapi ternyata bulan Juli ini belum dibuka untuk umum. Iya, keprank lah intinya kita. tapi gini teman-teman, kita tetap akan menjelaskan apa yang ada di belakang kita, apapun itu ceritanya pasti akan kita ceritakan, sehingga di kunjungan kita kali ini tetap ada pelajaran yang bisa diambil kayak gitu. Mungkin kita mulai dari yang bisa dilihat di belakang kita, cukup maha fenomenal, Telaga Warna. Ada cerita apa ini Om? Karena konon katanya Dieng ini adalah apa ya, negerinya para dewa-dewa. Iya. Kan sebenarnya kalau Dieng itu kan Dihiang. Di itu kan dataran tinggi atau arga ya. Di atas puncak yang tinggi, Hyang, Sang Hyang itu dewa dan dewi, sehingga ini adalah negeri para dewa. Dinamakan demikian karena kalau kita tilik ya, 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, tempat ini menjadi tempat pemujaan, Mas. Termasuk untuk macam-macam laku doa dan ritual, karena bukti-bukti yang bisa ditemukan adalah kompleks Candi Arjuna. Yang itu usianya boleh dibilang adalah salah satu kompleks candi tua di tanah Jawa ini, dan Dieng ini salah satu dataran tinggi yang ada di tanah Jawa juga. Tapi ya Om ya, kalau kita melihat di Dieng ini kan sebenarnya kan ada banyak, ada Kawah Sikidang, ada Telaga Warna, ada Candi Arjuna, ada Candi Bima dan segala macamnya. Apakah ke semua tempat ini keberadaannya itu ada di satu masa yang sama atau beda-beda? Berbeda Mas. Ini kalau kita lihat peninggalan secara vulkano ya, jadi kalau saya salah koreksi, di belakang kita ini kan sebenarnya kreatur ya, jadi kawah Dieng kreatur atau plateau ya, jadi artian kawah diapit oleh pegunungan vulkanik. Jadi ini dulu vulkanik semua Mas, tapi sudah terjadi jutaan tahun yang lalu. Dan karena ada cekungan, dan ini memang kalau kita lihat di sini kan bentuknya cekungan ya, kemudian ada sumber, ada air hujan yang menampung, terjadilah ini Mas telaga gitu. Benar, kalau dikaitkan dengan legenda, di sini banyak legenda. Cuma legenda-legenda ini kan diceritakan turun-temurun, cerita oral antara setiap masyarakat, dan pasti berbeda-beda versinya. Dan di Telaga Warna ini memang warnanya selalu berubah-ubah. Tetapi akhir-akhir ini memang sudah tidak seperti dulu, karena ada pendangkalan dan macam-macam, dan memang tidak ada spesies yang ada di situ, dalam arti pH-nya itu rendah. Jadi alga gitu nggak ada ya? Kecil sekali Mas, karena asam. Menurut penelitian tuh pH-nya 2. Jika saya salah dikoreksi juga. Terus yang sebelahnya kan Telaga Pengilon. Dan ini sebenarnya yang menarik, ada situs semedi di situ. Di mana ya? Di sini itu Mas, di hutan-hutan ini, di bawah ini kita ada gua-gua yang ada di situ. Gua Semar lah ya. Gua Semar, kemudian gua Penganten kan tidak salah, gua Jaran. Tirto Nirmolo atau apa namanya, ada gua di situ. Nanti kalau saya juga dikoreksi. Dan ini memang menjadi tujuan orang-orang sesepuh, leluhur-leluhur kita sampai hari ini untuk menepi, untuk semedi di situ. Ya, karena konon katanya di Dieng pun sampai sekarang masih banyak pertapa-pertapanya. Dan FYI ya teman-teman semuanya, bahwasanya di Dieng ini itu juga bukan sembarang pertapa yang banyak bersemedi di sini, karena bisa dibilang yang ilmunya agak tinggi-tinggi. Bahkan salah satu pernah masuk media kalau nggak salah waktu itu ya Om. Iya benar. Mbah siapa itu? Fanani. Mbah Fanani. Iya.
Yang konon katanya dia tuh bisa memindahkan tubuhnya sampai ke tanah suci Mekah. Itu teleportasi. Jadi beliau sudah di sini puluhan tahun ya, di atas 20 tahun. Beliau itu dari daerah Cirebon Indramayu dan di sini bertapa membuat tenda seperti tenda itu dan memang siapa yang bertamu Mas ke sana itu akan diuji juga. Jadi kalau hatinya baik, nanti insya Allah beliau akan tersenyum dan tidak ada apa-apa dalam arti tanda kutip bau-bauan ya. Tapi kalau hatinya buruk, nanti bisa ada bau-bauan yang tidak sedap gitu menurut cerita, karena sebelum kita kesini tadi sempat berbincang dengan warga itu menceritakan seperti itu. Gitu. Dan sebenarnya tadi kita juga sempat pengen ke sana, tapi menurut kita Mbak Vananda kan bisa dilakukan kayak lagi lakunya kan lagi topo bisu ya Om, bisa dibilang gitu. Dan nggak etis juga untuk hanya ingin sekedar tahu, sekedar ingin mengeksploitasi beliau. Menurut kita sih itu tidak etis, karena ya beliau memang sedang dalam lakunya, kenapa harus kita ganggu kayak gitu. Ya, ini kita ceritakan di sini ya, untuk kita rangkum menjadi semua cerita di sini. Kembali lagi kita sekarang ke legenda dataran tinggi Dieng, bunyi barusan Shopee. Semoga kita di endorse Shopee lah besok. Ini kalau tentang Telaga Warna ini sendiri, legendanya yang paling terkenal itu apa Om? Sempat buat mandi siapa? Apakah dulu ada peri-peri dari Kayangan turun ke sini atau gimana? Iya, ini menurut mitologi ya. Sebenarnya yang saya lihat pun hampir sama gitu, bahwasanya Sendang Warna Telaga Warna itu kalau dilihat bias dari cahaya yang memantul itu seperti ini loh Mas selendangnya para bidadari. Jadi ada hijau, ada kuning, ada merah, merah jambu, ada kuning, putih dan macam-macam. Dan memang di masa-masa tertentu itu ada pelangi gitu. Ada pelangi yang ada di sini itu dari atas itu turun Mas biasanya para bidadari itu. Nanti di situ dalam tanda kutip. Jadi tingkatannya bukan lagi peri, tapi bidadari ya. Dan itu secara mata batin orang biasa itu tidak akan bisa menjangkau sejauh itu sebenarnya. Cuman saya diberikan gambaran sedikit sekali gitu. Dan kalau kita lihat di Sendang Pengilon yang sebelah sini, Pengilon di sini sebenarnya untuk bercermin. Jadi kita itu pantas tidak. Kalau misal mau bersemedi di gua yang 4 tadi kita sebutkan. Jadi kadang menjadi seperti challenge. Coba nanti kamu bercermin. Kalau bercermin di sini tujuannya iseng-iseng berhadiah ya nggak dapat hadiah Mas. Tapi bercermin tuh introspeksi. Introspeksi kita itu seperti nanti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dengan para leluhur, dengan kita semedi, dengan kita berdoa, dengan kita nenepi itu biar makbul gitu Mas, biar diijabani. Jadi kita bercermin dulu, kalau air sendangnya itu nanti tenang dan kita ada bayangan kita, maka kita diterima. Tapi jika tidak ada atau airnya bergerak atau apa, berarti kita harus bercermin lebih dalam lagi gitu Mas. Ya, teman-teman, mungkin sebelum kita move ke ini ya, kalau kita tadi bisa membahas dewa, mungkin kayak peninggalan para tokoh-tokoh pewayangan. Tapi di sini ada satu yang sangat-sangat fenomenal. Sayangnya kita nggak bisa ke sana juga. Adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini konon katanya itu adalah sebagai tempat diujinya sosok legendaris Gatot Kaca, Om Telolet Om. Itu gimana Om, sedikit ceritanya itu? Sebenarnya gini Mas, kalau yang Raden Gatot Kaca itu ini Kawah Candra di Muka. Kalau Kawah Sikidang sebenarnya diambil dari bentuk pola kawah yang terbentuk, jadi berpindah-pindah, sehingga disebutnya dengan Kijang dan gitu. Tapi juga ada cerita yang ini sudah menjadi legenda, Pangeran Kidang, beliau dengan Sinta Dewi. Jadi ini di era-era kerajaan Kalingga. Kalau cerita yang berkembang sebenarnya ini kan mahar ya Mas ya. Dalam artian cerita waktu itu Sinta Dewi, Putri Sinta Dewi waktu itu kan mencari pendamping, kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa meminang saya, tapi saya harus ada maharnya gitu. Lantas Pangeran Kidang datang, Prabu Pangeran Kidang datang menawarkan diri. Maharnya apa Putri? Kalau saya bisa memperistri gitu. Buatkan saya sumur. Ceritanya nanti kan kayak yang di ini ya, di Google mungkin kalau nyari hampir sama, semua orang sudah tahu. Tetapi sebenarnya yang saya tangkap, pesan yang saya dapat hari ini bahwasanya di situ memang Pangeran Kidang itu diminta oleh Sinta Dewi waktu itu untuk membuat daerah ini agar tidak bergetar Mas. Kenapa demikian? Karena ini Dieng dengan keindahannya, ternyata di bawah ini tanahnya gerak. Jadi tanahnya di bawah ini vulkanik. Sewaktu-waktu bisa meledak gitu Mas. Jadi Kawah Sikidang itu dulu lebih besar dari sekarang, berbeda dengan yang kita lihat.
Dan waktu itu Pangeran Kidang karena memiliki kesaktian mandraguna itu membawa pusaka yang kalau saya lihat di situ pusakanya seperti tombak tapi ada cap naganya gitu untuk nanti ditancapkan. Dan memang benar setelah ditancapkan tidak terjadi apa-apa. Lantas karena Sinta Dewi menganggap sebenarnya menyepelekan di awal, nggak akan ada orang yang bisa. Jadi ini kejadiannya kayak ini loh Mas, lumpur yang di Jawa Timur loh. Ya. Modelnya. Ya, jadi Pangeran Kidang Garungan waktu itu Mas, kemudian ditimbun gitu Mas, dalam tanda kutip ditimbun, dan memang berucap bahwasanya nanti daerah Dieng ini akan makmur ketika ada orang yang datang dengan rambut gimbal gitu. Jadi sebenarnya anak-anak berambut gimbal itu bukan berarti sebuah kutukan, tapi sebenarnya sebuah anugerah. Karena untuk mesti menyeimbangkan alam semesta yang ada di sini. Lantas sebenarnya dari semua yang kita bahas tadi, itu kalau seorang laki-laki itu ingin mengutarakan cintanya, ingin meminang seorang perempuan, itu tidak main-main gitu. Kadang nyawa aja menjadi taruhan. Dan sebagai seorang perempuan juga harus menghargai. Karena Sinta Dewi sekarang itu beliau sangat merasa menyesal atas kejadian itu, karena memang Pangeran Kidang Garungan itu beliau memang kaya raya, dalam artian raja ya, kemudian badannya posturnya bagus, cuman mukanya ini ada seperti kijang Mas, dia ada tanduknya gitu, dalam artian tanduk yang tidak tumbuh tapi menggunakan seperti apa ngarani mahkota, tapi memang maaf ya kalau saya sebut nyun sewu amit-amit ya apa face-nya itu kurang menarik gitu, tapi orangnya memang niat ya tenanan gitu. Dan waktu itu mengatakan demikian, kalau kamu main-main dengan cinta nanti keturunanmu semua akan kesulitan dalam arti menemukan jodohnya gitu. Sebenarnya itu, dan karena tanah ini memang dianggap vulkanologi ya, dalam artian rawan bencana, sehingga nanti akan terselamatkan ketika ada orang berambut gimbal membuat tanah ini menjadi sejahtera gitu Mas. Itu nanti ada kaitannya dengan kehadiran dari Eyang Kolodete sebagai sesepuh dari Dieng. Sedikit refleksi cerita dari Dewi Sinta ini sebenarnya sedang aku banget nih, jujur. Ya karena ada penyesalan Mas, dalam artian Sinta Dewi hari ini pun masih memendam kekecewaan bahwasanya memang seperti itu pengorbanan seorang laki-laki, jadi bukan menjadi sebuah permainan gitu ya, sampai mengorbankan nyawanya seperti itu gitu, ketangguhan seorang laki-laki, tapi di sini perempuan terkadang memainkan perasaan hati seorang laki-laki. Untung teman-teman pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata kalian bisa lihat saya nangis nanti. Dan ini menurut saya ya, cerita tentang Kawasi Kidang versi ini saya baru dengar ini, karena kebanyakan yang digembur-gemburkan orang kan tentang ini sebagai tempat pengujiannya Gatot Kaca kan, gitu kan. Dan ini adalah versi baru yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kalian juga, refleksi kehidupan. Saya dari tadi kok meresapi pengen nangis. Wah, dan musiknya Yiruma langsung nangis aku. Di sini yang kita berdiri itu juga legendanya hampir sama Mas. Ada apa? Ada, jadi dulu ada sama ya. Jadi ini ada lintas zaman berbeda. Jadi ada pasangan yang menurut saya sangat-sangat ideal ya. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik banget. Ada putra raja sama putri raja, tapi berbeda karena kalau kita lihat di Dieng ini memang banyak Mas kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian mereka menikah, mengikat janjinya di sini, hidup semati. Tapi suatu ketika pangeran ini kemudian pergi mengembara, tugas dalam artian bersemedi. Karena si perempuan ini tergoda oleh laki-laki lain, jadi ada seperti apa orang ketiga. Lantas waktu pulang mereka menemukannya di sini juga, Madukasi ya, dia melihatnya ke sana. Terus terjadi cekcok, tapi pangeran itu kemudian memilih mengalah ya. Jadi lebih memilih dalam artian saya merelakan orang yang saya cintai, seandainya dia mendapatkan yang lebih baik dari saya, gitu. Tetapi ternyata yang laki-laki ini, yang selingkuhannya itu kok pingin dah dibunuh aja istri suamimu gitu. Dan dua-duanya melakukan niat jahat. Jadi di suatu hari mereka ketemuan di sini ingin mendorong di sini, tapi ternyata karena mendorongnya itu mungkin dilindungi ya oleh Sang Hyang ya, dalam artian keduanya kemudian lantas yang merencanakan niat jahat itu yang terjatuh Mas, gitu. Jadi mengutarakan bahwasan niat baik ya, orang itu harus ikhlas, dalam arti bukan miliknya, bukan jodohnya ya sudah legowo gitu, dan pasti Tuhan akan menyelamatkan gitu. Niatnya gitu sih, makanya disebut dengan Bukit Ratapan Angin.
Cukup mau saya tidak mampu mendengarkan kisah-kisah ini lagi saya. Karena kalau ratapan angin memang suaranya ini anginnya itu memang berdesis dalam arti di setiap batu itu memang ada suara seperti menangis. Tapi sejak kejadian itu baik pangerannya yang masih hidup dan dua pasangan ini tadi yang melakukan perselingkuhan itu juga menangis di sini, menyesal gitu karena menjadi karma yang negatif. Itu sih Mas. Ya, jadi sebenarnya poin yang didapatkan ini kuat ya nih ya. Tetap kalau menjadi laki-laki itu apa-apa harus diutarakan. Entah itu nanti ujungnya seperti apa. Karena ini kita laki-laki mewakili Mas sebenarnya. Tetap harus jangan dipendam. Jadi jangan sampai ada rasa yang terpendam. Jadi kalau kita baca dari Pangeran Kijang Garungan tadi dan pangeran yang ada satunya yang beliau tidak mau disebutkan namanya, tetap harus disampaikan. Walaupun nanti ujungnya itu pahit, ditolak gitu. Termasuk seperti saya. Termasuk sepertinya saya juga akan semua itu harus disampaikan ya, di sini harus kita sampaikan walaupun ujungnya pahit, walaupun harus ditolak dan macam-macam. Apakah kita harus melompat sekarang? Oh jangan, depan kita masih panjang, masih ditunggu jodoh-jodoh berikutnya. Oh iya, amin. Terus apa ya Mas ya, satu lagi ya, kalau memang kita menjaga jodoh orang, dalam artian menjagain jodoh orang itu, kita juga harus legowo. Karena mungkin itu bukan jodoh terbaik bagi kita, karena insya Allah jodoh terbaik sudah dipersiapkan oleh pencipta untuk kita. Ya, setuju sih Om. Kok Om mau bisa tahu ceritaku? Enggak loh, ini mewakili kita semua di sini loh maksudnya. Dari Pangeran Kijang Garungan dan beliau yang di sini. Gitu. Salah besar saya datang ke Dieng hari ini. Teman-teman, ini sedikit kisah ya, sedikit kisah legenda. Ternyata cukup menarik kayak gitu, dan mungkin setelah kita lihat yang ini kan bentukan alam kayak gitu kan. Mungkin habis ini kita akan sedikit mengunjungi beberapa situs yang mungkin dapat kita kunjungi, yang mungkin erat kaitannya dengan candi-candi atau peninggalan penggambaran dari sosok-sosok pewayangan. Mungkin habis ini kita akan datang ke sana dan ya simak terus perjalanan kita, semoga di situs berikutnya nggak kalah menarik ceritanya. Oke, teman-teman. Jadi judulnya apa Mas? Puncak Ketemu Jodoh ya? Emang benar sih. Pohon jodoh. Iya. Ya Om, jalan. Ya, sini. Sambil nangis dulu. Kebanyakan candi itu kan dinamai ya. Terutama daerah ini dinamai dengan tokoh-tokoh perwayangan. Sebenarnya kalau pertanyaanku pribadi, sebenarnya wayang itu ada apa enggak sih?